Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Delvi Azaria dengan NIM C1C018201. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengantar akuntansi keperilakuan. Akuntansi merupakan suatu sistem untuk menghasilkan informasi keuangan yang digunakan oleh para pemakainya dalam proses pengambilan keputusan bisnis. Tujuan informasi tersebut adalah memberikan petunjuk dalam memilih tindakan yang paling baik untuk mengalokasikan sumber daya yang lengkap pada aktivitas bisnis. Binberg dan Silk 1989 mengklasifikasikan riset akuntansi keperilakuan dalam 5 aliran, yaitu yang pertama pengendalian manajemen, yang kedua pemrosesan informasi akuntansi, yang ketiga desain sistem informasi, yang keempat riset audit, yang kelima sosiologi organisasional. Akuntansi keperilakuan menggunakan metodologi ilmu pengetahuan perilaku untuk melengkapi gambaran informasi dengan mengukur dan melaporkan faktor manusia yang mempengaruhi keputusan bisnis dan hasil mereka. Akuntansi keperilakuan menyediakan suatu kerangka yang disusun berdasarkan teknik berikut ini. Yang pertama, untuk memahami dan mengukur dampak proses bisnis terhadap orang-orang dan kinerja perusahaan. Yang kedua, untuk mengukur dan melaporkan perilaku serta pendapat yang relevan terhadap perencanaan strategis. 3. Untuk mempengaruhi pendapat dan perilaku guna memastikan keberhasilan implementasi kebijakan perusahaan. Akuntansi konvensional merupakan akuntansi sebagai suatu disiplin jasa yang mampu memberikan informasi yang relevan dan tepat waktu mengenai masalah keuangan perusahaan dan untuk membantu pemakai internal dan eksternal dalam proses pengambilan keputusan ekonomi. Akuntansi sebagai suatu sistem informasi. Sistem dapat diartikan sebagai suatu kesatuan yang kompleks dan dibentuk dari berbagai komponen yang saling berkaitan karakteristik. Sistem secara keseluruhan harus memiliki sasaran input, output, dan lingkungan untuk mencapai target geser yang telah ditetapkan. Akuntansi adalah informasi. Akuntansi dapat dipandang sebagai suatu informasi. Perusahaan harus berupaya untuk mengoptimalkan peran informasi ini untuk mencapai tujuannya. Informasi yang diperlukan oleh manajemen harus memiliki karakteristik seperti akurat dan tepat waktu. Perkembangan sejarah akuntansi keperilakuan. Riset akuntansi keperilakuan merupakan suatu bidang baru yang secara luas berhubungan dengan perilaku individu, kelompok, dan organisasi bisnis. Riset akuntansi keperilakuan meliputi masalah yang berhubungan dengan: pertama, pembuatan keputusan dan pertimbangan oleh akuntan dan auditor. Kedua, pengaruh dari fungsi akuntansi seperti partisipasi dalam penyusunan anggaran, karakteristik sistem informasi, dan fungsi audit terhadap perilaku baik karyawan, manajemen, investor maupun wajib pajak. Ketiga, pengaruh dari hasil fungsi tersebut seperti informasi akuntansi dan penggunaan pertimbangan dalam pembuatan keputusan. Landasan teori. Hidayati 2002 menjelaskan bahwa sebagai bagian dari ilmu keperilakuan, teori-teori akuntansi keperilakuan dikembangkan dari riset empiris atas perilaku manusia dalam organisasi. Dengan demikian, peranan riset dalam pengembangan ilmu itu sendiri tidak diragukan lagi. Pendekatan akuntansi keperilakuan. Ada dua, dari pendekatan normatif ke deskriptif. Pada awalnya perkembangannya, desain riset dalam bidang akuntansi manajemen masih sangat sederhana, yaitu hanya memfokuskan pada masalah-masalah perhitungan harga. Yang kedua, dari pendekatan universal ke pendekatan kontingensi. Riset keperilakuan pada awalnya dirancang dengan pendekatan universal, seperti riset Argyris 1952. Dan baiklah, cukup sampai di sini.
materi yang saya jelaskan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.